Neng ning ing Gusti Hong Yuang Surya urip suci manunggal jati, puji bekti nyawiji ing Dharma Yuang Arka saduhu saduhu saduhu. Dualitas versus monolitas. Pernah dengar istilah ini nggak, bro? Kalau belum pernah, berarti sekarang ini sudah ya. Dualisme itu artinya adalah kehidupan yang berlawanan, bro. Sedangkan monolisme adalah kehidupan yang tidak berlawanan. Dalam istilah sebagian spiritualitas, dualitas ini sering disebut juga yin dan yang. Dalam istilah lain, monolitas itu disebut dengan the deep love, cinta kasih Tuhan tanpa syarat. Karena bersyarat namanya dualitas, bro. Menurut orang-orang Bali, bisa menyebutnya dualitas kehidupan ini sebagai rawa bineda. Orang Cina menyebutnya yin dan yang. Rawa bineda, dualitas, baik dan buruk, hitam dan putih, itu diciptakan untuk membuat kehidupan di dunia ini itu untuk bisa berjalan. Dan dualitas ini menjadi bagian dari permainan yang mengaksikan lah dalam kehidupan di dunia raga fisik ini loh, agar hidup ini tidak monoton meskipun sering melelahkan fisik, mental, dan jiwa. Para sutradara film dan drakor paham betul pentingnya konsep yin dan yang, rawa bineda atau dualitas dalam pembuatan film atau drama mereka lah. Menurut istilah orang-orang film ini sering disebut sebagai peran, bro. Peran antagonis dan peran protagonis toh, atau peran jahat dan baik lah. Tanpa adanya ini maka kehidupan tidak akan berfungsi dengan baik. Tanpa adanya yin dan yang, rawa bineda, maka sebuah film akan monoton dan tidak seru, dan gak ada yang mau menonton pastinya. Saya pernah berpikiran dalam batin saya loh, seandainya pikiran ini benar-benar, maka sepertinya Tuhan itu pasti sekarang sedang asik. Iya, asik sekali sedang menyaksikan film kehidupan kita ini loh di alam dunia. Seru dan menegangkan sekali pastinya. Tapi ini hanya ilusi pemikiran sesaat saya saja loh, bukan spiritualitas. Dualitas ini adalah satu keadaan yang akan membuat keadaan lain itu jadi ada, nyambung lah terus. Contoh yang paling sederhana untuk negara kita ini, misalnya adanya para koruptor loh, itu akan membuat munculnya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada lagi contohnya munculnya guru palsu, akan membuat para guru asli kehidupan ini jadi sangat dibutuhkan. Maksudnya gini loh, dengan adanya agama yang mengarah ke materialitas gitu loh, dan bukan ke arah spiritualitas, maka para guru spiritualitas jadi dibutuhkan, dan begitu seterusnya lah.
tanpa ada salah satunya maka lawannya menjadi tidak dibutuhkan, ya toh? Maksud nggak? Misal di negara-negara yang tidak banyak para koruptornya loh, maka mereka tidak akan merasa perlu membentuk komisi pemberantasan korupsi atau KPK, tidak membutuhkan undang-undang dan pengadilan tipikor. Inilah hukum atau situasi yang selalu diciptakan Tuhan atau semesta. Ya, untuk membuat kehidupan di dunia ini itu terus bergerak dan jadi seru lah. Bahasa Inggrisnya itu that the rule of game-nya itu loh. Namun perlu disadari ya guys. Ngopi sih. Hukum ini adanya cuma di dunia saja. Ya, di dunia saat ini kita ini loh. Ketika kita jadi manusia, setelah kita selesai jadi manusia dan kembali pada diri kita yang sejati atau saat kematian, maka hukum dualitas yin dan yang rawa bineda ini sudah tidak ada lagi. Hukum ini berhenti dan berakhir di titik ketika kita mati atau is dead, wafat lah. Cuma sayangnya banyak yang tidak memahami hal ini ya, sehingga sering sekali hukum dualitas atau yin dan yang ini juga seolah-olah ada di dunia setelah kematian dan kerap dijadikan alat untuk menakut-nakuti dulu. Iya, menakut-nakuti kita seolah-olah alam sana itu keadaannya persis seperti alam dunia ini. Misalnya ada surga, maka ada neraka, ada siksa kubur, atau ada hal-hal yang buruk-buruk lah setelah kematian. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, banyak orang-orang yang kurang paham menjadikan ini sebagai alat untuk membuat orang lain takut, agar itu tujuannya sudah pasti agar mau ikut apa yang dikatakannya, atau ya yang disebut oleh Mbah Tejo adalah the mantra game of fire. Padahal saya sudah jelaskan bahwa semua dualisme kehidupan ini akan berhenti setelah kita mati atau wafat. Di dunia sana astral atau dimensi ketuhanan, bahasa Inggrisnya angelic dimension ya. Yang ada itu hanyalah monolitas bro, atau kebaikan saja, tidak ada keburukan. Yang ada cuma cinta saja, tidak ada benci, bahagia saja, tidak ada duka, sehat saja, tidak ada sakit, cantik saja, tidak ada jelek dan lain-lain lah. Begitulah nantinya kita setelah kembali ke sana ya. Semuanya serba baik, serba indah, tidak ada yang buruk-buruk. Itulah kenapa kalau menyebut sifat-sifat Tuhan, maka selalu kita katakan Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan Maha Penyayang toh. Tidak ada Maha Pembenci dan tidak ada Maha Pendendam. Pikirin, Tuhan yang Maha Baik, tidak ada Tuhan yang Maha Jahat. Cahaya terang Tuhan dan tidak ada cahaya gelap Tuhan. Ya coba pikirin. Karena dunia Tuhan itu adalah dunia monolitas bro. Hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan dan keburukan pastinya. Jadi mulai sekarang Anda telah mengetahui lah kalau di dunia setelah kematian
itu yang ada hanya monolitas ya bro, kebaikan dan keindahan, dan tidak ada lagi dualitas loh. Jadi jangan bayangkan yang buruk-buruk ya, yang serem-serem lagi, jangan buang itu pikiran kayak gitu. Karena dunia setelah kematian itu adalah dunia yang diciptakan dari pikiran yang kita bawa itu loh, dari dunia raga fisik ini. Maka buanglah pikiran jelek itu loh. Jadi bila kita membawa segala pikiran yang buruk dan mengerikan bersama kematian kita, maka setelah kematian pikiran kita itulah yang telah menciptakan realitas bro, yang buruk dan menyeramkan tadi itu loh. Makanya buang itu pikiran kayak gitu. Meskipun realitas itu hanya proyeksi pikiran kita, tapi di dunia astral itu menjadi seolah-olah nyata, senyata-nyatanya itu loh. Jadi hati-hati ya guys. Bagi kalian yang masih menyimpan pikiran tentang siksa kubur, neraka, malaikat pensiksa kubur, malaikat penyabut nyawa, malaikat-malaikat kejam lainnya lah, yang tugasnya serem-serem itu loh, segera hilangkan saat ini juga. Iya, hilangkan dari pemikiran Anda itu loh. Karena realitas yang ada dan sesungguhnya itu hanya ada malaikat pembimbing kita bro. Malaikat yang baik-baik lah, dan tulusnya seperti ibu kita sendiri itu loh. Ibu yang baik loh ya. Dialah malaikat yang telah membimbing, menuntun, dan menjaga kita sejak kita dilahirkan itu loh, sampai mati setelah kematian, dan menemani kita pulang kembali ke rumah abadi kita. Jadi sekali lagi, bagi siapa saja yang masih tidak percaya pada apa yang pernah disampaikan guru saya kepada saya ini, silakan, boleh percaya atau tidak, terserah. Kita boleh beda kok, karena kalau nggak beda kan nggak rame. Dan itulah contoh dualitas kehidupan dunia ya. Tapi ingat, siapapun yang masih menyimpan pikiran dualitas saat setelah kematian, maka itulah yang akan mewujud menjadi ilusi yang nyata bagi dirinya sendiri saja, tapi namun tidak bagi yang lain loh. Oke. Semoga video ini bisa memberi semangat ya guys. Ngopi di sini. Yang sedang merasa lelah dengan dualitas kehidupan ini, sabar ya guys. Jalani saja. Iya, jalani saja dengan tulus, ikhlas. Kalau kita lagi merasa lelah, galau, atau bahkan frustasi dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, tenang aja, gak lama kok. Semuanya akan berhenti ketika kita mati. Itulah kenapa salam Buddha dan spiritualis Jawa, Bali, itulah ini kayak gini bunyinya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mugi rahayu sagung dumadi. Dumugi rahayu sareng sami. Karena para spiritualis Jawa, Bali, Hindu, Buddha itu tahu kalau setelah kematian itu semuanya makhluk hidup pasti hidup berbahagia bro. Kecuali yang masih membawa pikiran
buruk dalam jiwanya itu loh. Tabe pun, salam cinta dan cahaya, namaste, dumugi rahayu sareng sami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Horas, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam spiritual Nusantara. Bye bye.